الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Terjemahannya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Firman Allah dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 11. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, mari kita semua dengan penuh kesadaran, penuh keikhlasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kesempatan di waktu yang singkat, usia yang semakin singkat, waktu yang semakin pendek, sampai-sampai Allah bersumpah beberapa kali soal waktu. Ada kalanya Allah bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha. Ada kalanya Allah bersumpah waktu malam, wal lail. Ada kalanya Allah bersumpah wal ashr. Itu menandakan bahwa waktu yang singkat dan berharga, Allah sendiri bersumpah demi waktu. Mari kita gunakan waktu yang pendek singkat ini untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sayangkan, banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa waktu yang singkat ini untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, meraih, meningkatkan iman, ilmu, dan amal soleh. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, untuk mengisi waktu yang singkat ini, saya mengajak dari mimbar yang sangat terhormat ini. Dalam Quran surah As-Saff ayat 10 dan 11, Allah mengingatkan kita semua, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan, perekonomian, perdagangan dengan istilah-istilah lain yang menghindarkan kamu dari azab yang pedih. Kenapa Allah mengajak orang yang beriman agar melakukan satu panggilan yang disebut dengan perniagaan? Di satu sisi perniagaan itu adalah pekerjaan yang amat sangat mulia, tapi di sisi Allah diingatkan oleh Allah, ada azab yang pedih. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu berniaga dengan tidak sungguh-sungguh. Rasulullah SAW sendiri sebagai seorang suri tauladan kita, beliau sukses sebagai seorang perniaga,
orang-orang yang mampu berniaga dengan baik. Padahal Rasulullah itu tanpa modal. Padahal Rasulullah SAW itu tanpa ada konglomerat yang sekarang disebut dengan istilah oligarki politik dan oligarki ekonomi, yang sekarang sedang menguasai republik ini. Kenapa Rasulullah bisa sukses? Ini sesuatu yang harus kita renungkan bersama. Kalau kita lihat ayat ini diawali dengan panggilan, wahai orang-orang beriman. Jadi yang bisa sukses itu sebagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang berniaga dengan dasar iman. Cukupkah dengan berniaga dengan dasar iman? Tidak cukup. Di ayat berikutnya Allah menegaskan berniaga itu dengan jihad, dengan sungguh-sungguh. Wa tujahiduna fi sabilillah. Cukupkah sekedar berjihad, apalagi dengan hanya kata-kata? Tidak cukup. Tapi sekaligus dengan mengorbankan harta dan jiwa kamu. Itu artinya bahwa tingkat kesungguhan berniaganya sudah pada tingkat yang amat sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita menyaksikan banyak bentuk-bentuk perniagaan yang jauh dari nilai-nilai itu. Apa contohnya misalnya? Pak, kita saksikan di tengah-tengah masyarakat, dia bilang kalau kita jujur berniaga sekarang, kita terbujur. Jangankan yang halal, yang haram pun sulit. Nah, istilah-istilah semacam ini sering kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa demikian? Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah. Karena dia tidak percaya kepada panggilan Allah. Dia tidak percaya kepada tuntunan yang diberikan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah tanpa modal, hanya dengan modal al-amin, kepercayaan saja Rasulullah itu. Dia menikah dengan Siti Khadijah, seorang konglomerat. Memang Siti Khadijah mau menikahin kalau Rasulullah tidak jujur. Saya kira tidak akan bisa bertemu jodoh. Nah, karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, kalau kita sering mendengar ada satu ungkapan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, tapi kita jarang mendengar at-tijarah sunnati. Ini perlu kita kembalikan semangat berniaga, karena saya yakin urang awak, karena awak sumanda urang awak, saya yakin dahulu para ulama kita, para pegiat dakwah kita sukses menjalankan dakwahnya karena dia pedagang. Tokoh-tokoh Islam kita, nenek moyang kita, kakek kita, para pedagang. Meskipun saya tahu sekarang bahwa kita yang hadir di masjid ini umumnya pada sebagai seorang pedagang, tapi semangat jihad untuk kembali berdagang dengan sukses perlu kita dengungkan. Sebab kenapa? Saya melihat ada sebuah gejala saat ini, ada sebuah fenomena saat ini, bahwa orang-orang awak sudah mulai meninggalkan perniagaan. Dia lebih merasa hebat jadi pegawai negeri, dia lebih hebat menjadi pejabat, dia lebih hebat menjadi jabatan lainnya. Saya tidak menyalahkan itu, dan saya tidak mau berarti menolak itu. Tetapi jangan sampai ya, kita terpengaruh dengan cara berpikir atau orientasi berpikir yang ingin menjadi
ini dan itu, kemudian kita meninggalkan jati diri nenek moyang kita, kakek kita yang dahulu adalah orang-orang pedagang. Yang jadi pertanyaan, apa sistem perdagangan yang harus kita gerakkan? Sistem ekonomi dan keuangan syariah. Bagaimana sistem ekonomi dan keuangan syariah yang harus kita gerakkan? Ialah sistem ekonomi dan keuangan syariah yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. George Soros, ya, seperti kita ketahui, seorang konglomerat Yahudi yang memonopoli dolar, yang membuat kita sengsara, menderita. Nanti satu ketika, apa bisa dolarnya dibawa mati? Nggak bisa. Malah dolar yang dia monopoli itu menyengsarakan orang. Bunga riba yang berkembang. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Halal jual beli dan haram riba. Mencekak leher masyarakat kita yang karena tidak mau menjalankan sistem ekonomi keuangan syariah. Bagaimana sistem ekonomi dan keuangan syariah itu? Adalah sistem yang dirancang untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan bersama, dengan istilah bagi hasil, profit sharing, dan istilah-istilah lain yang meninggalkan sistem bunga. Karena sistem bunga itu sudah terbukti membuat masyarakat kita menderita karena tidak mewujudkan keadilan. Hanya pemilik-pemilik modal yang merasa dirinya beruntung, tapi sebaliknya akan merugi dan menderita. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, ini perlu saya sampaikan kepada kita semua, karena jangan sampai kita hanya bisa berkeluh kesah. Ekonomi kita tengah dikuasai oleh konglomerat politik maupun konglomerat ekonomi, tapi kita sendiri berpangku tangan, kita sendiri tidak sungguh-sungguh, bahkan kita meninggalkan jati diri kita sebagai seorang pedagang. Karena kita tahu bahwa berniaga itu adalah memberikan keuntungan dunia dan akhirat, menyelamatkan kehidupan kita secara ikhtiari di dunia dan di akhirat. Persoalannya adalah kita tidak bisa bersaing dengan para konglomerasi itu karena kita masih menggunakan sistem tradisional yang membuat kita tertinggal, tertatih-tatih. Nah, ini yang harus kita gerakkan, harus kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat kita agar kita mampu bangkit. Nah, kalau sekarang masih kita gunakan dengan cara-cara lama, cara-cara tradisional, sementara sistem IT ya sudah begitu maju dan berkembang, ya terus terang kita para generasi yang akan ditinggal oleh generasi milenial, kita generasi kolonial, pada petik. Generasi kolonial itu yang seperti saya dan kita yang sudah usia 60-an ini akan tertinggal karena tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi IT yang sekarang ini orang serba menggunakan IT. Jadi cara-cara tradisional ya itu akan tertinggal dengan sendiri. Itu artinya apa? Itu artinya al-Islam solihun likulli zamani wal makan. Islam itu up to date, sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi kita sebagai orang Islam tidak up to date di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan dirahmati Allah, marilah pada kesempatan Jumat ini saya kembali ingin mengajak, menggugah, menyadarkan kita semua bahwa perniagaan adalah jaminan Allah
untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Karena kita di dunia ini adalah tempat bercocok tanam, ibarat sebagai seorang petani, kita akan memanen hasil pertanian kita. Di akhirat nanti tatkala kita bercocok tanam dengan baik di dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hamba Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di akhir khutbah ini saya ingin menyampaikan satu penggalan hadis Rasulullah SAW untuk mengingatkan kita semua. Halaka ummati fi syai'ain tarakal ilmi wa jam'il mal. Ada dua sebab kerusakan umatku nanti, kata Rasulullah. Yang pertama adalah menumpuk harta kekayaan, dan yang kedua adalah meninggalkan ilmu pengetahuan. Jadi yang dimaksud dengan tarakal ilmi atau meninggalkan ilmu bukan orang yang tidak sekedar tidak mau menuntut ilmu. Di samping ada yang tidak mau menuntut ilmu, juga ada ilmunya yang tidak diamalkan dengan baik, seperti ilmu perniagaan. Jadi banyak profesor, doktor bidang perniagaan, tapi hanya sekedar ilmu saja, tidak diamalkan dengan baik. Ini sebuah kecelakaan. Yang kedua, wajam ilmal, menumpuk harta kekayaan. Ada hartanya dia simpan, dia pikir bisa menyelamatkan anak cucu sampai 7 keturunan. Bahkan di dalam sebuah hadis itu dilarang kita memonopoli harta. Harta dikuasai oleh sekelompok orang, tidak didistribusikan kepada orang lain. Itu menciptakan kesenjangan sosial, kemiskinan dan kebodohan. Itu sebabnya Islam mengajarkan pemerataan dan keadilan, pendistribusian harta, supaya apa? Supaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Mudah-mudahan sebagai bagian dari peringatan kita untuk senantiasa mewujudkan keadilan dalam sebuah perniagaan, sehingga kita mampu menciptakan kemaslahatan bersama dalam berniaga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qaudiyal hajat. Rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.